Shalom. Shalom. Pagi. Puji nama Tuhan. Merdeka. Oke. Kan kita kan sudah merayakan ya, bukan merayakan, kita kan sudah merayakan kemerdekaan bangsa kita 17 Agustus di hari Kamis. Dan kita bawa semangat kemerdekaan itu di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ini adalah hari yang spesial di mana hari ini kita merayakan Hari Nasional Harnas, dan pada saat ini yang melayani kita adalah anak-anak sekolah minggu. Puji nama Tuhan. Ini sungguh amat luar biasa ya. Mereka dan sekolah minggu sudah merelakan hatinya, sudah siap untuk melayani kita di tempat ini. Puji nama Tuhan. Nah, saya undang Bapak Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa semangat kita bawa spirit kita untuk menyembah kepada Tuhan. Karena kita datang ke tempat ini, walaupun yang lain kita sekolah minggu, kita siapapun, kita datang ke tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kita menyembah kepada Tuhan, kita menyembah kepada Bapa. Di tempat ini kita bersatu hati untuk menyembah kepada Tuhan. Bapak berkata, pagi, sore, bahkan malam, Bapak Ibu ada di sana. Bapak, Engkau sungguh amat sangat luar biasa. Engkau tiada terselam. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Haleluya.
dengan sukacita dalam kasih Kristus. Saya minta untuk Ibu Setiadi, Ibu Sri Puji untuk berdoa membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Bapak. Pagi hari ini oleh karena anugerah kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami mengucap syukur buat penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Segala hal yang ada dalam hidup kami, kami mengucap syukur sebab ada rencana Tuhan yang indah bagi kami. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami berdoa buat ibadah pagi hari ini Bapa. Allah Roh Kudus, kami rindu Engkau mengurapi kami masing-masing, agar ibadah ini Tuhan boleh membawa kami memuji dan bermuliakan Engkau. Amin. Suasana surga boleh turun di tengah-tengah kami. Urapan-Mu atas setiap hamba-Mu yang melayani Bapa. Kami juga ingat saudara kami yang lain yang belum bersama dengan kami. Allah Roh Kudus, kami percaya bahwa Engkau menyertai, menolong mereka, menghantar mereka boleh sampai di tempat ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami, awal, pertengahan hingga pada akhirnya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jalan-jalan ke pasar Tumpang. Saya ke sana membeli delima udah jauh. Shalom jemaat ya Tumpang. Mari kita memuji Tuhan bersama sekolah minggu. Gimana sih kok salah kunci, kan kita sudah latihan. Sebenarnya Kak Ida tahu nggak kita punya. Gimana sih, kan aku nyanyinya juga bagus. Aku juga.
Sudah, jangan bertengkar. Kita di sini mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita datang sini untuk memuji nama Tuhan. Kita nggak boleh bertengkar. Mari kita naikkan pujian, karena hari ini kita datang lagi untuk menyembah kepada Tuhan. Hari-hari kita datang lagi. Ada dong. Coba lihat Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah atur ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dan Roh Kudus telah mengampuni kamu.
keren ya, aku belum hafal. Mana mau hafal? Gerakan aja salah mulu. Oke, yuk puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita saya ada lebih lagi. Mari kita nyanyikan lagu ini karena kita adalah umat pilihan Allah. Kita dipilih Allah untuk melakukan rencana yang sungguh amat luar biasa. Pilihan. Drama singkat di mana kita masih ada kebingungan. Kita melayani Tuhan itu untuk apa? Apakah kita tahu ayat Alkitab? Apakah kita tahu firman Tuhan ini hanya untuk dihafal? Apakah kita hanya membaca Alkitab? Oh, kita orang Kristen, jadi kita cuma baca Alkitab tapi tidak melakukan. Apakah seperti itu? Ya. Kita bercerita sebagai anak Allah, umat pilihan Allah, hidup kita, tinggal laku kita, itu adalah ujian bagi Allah, baik dari untuk teman, keluarga, tempat kerja, dimanapun kita berada. Kita ini adalah baik Allah yang hidup. Kita memberitakan kebenaran firman Allah melalui kehidupan kita. Jadi apakah sebagai Kristen menghafalkan Alkitab itu hanya untuk dihafal? Apakah kita melayani Tuhan dari hati kita? Kita akan menemukan jawaban saat kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan ujian yang sejati. Uji Allah lewat suara dan buat kita.
Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami ingin merayakan hari sekolah minggu. Anak-anak kecil yang Tuhan percayakan kepada kami adalah tanggung jawab yang besar untuk kami jagai, untuk kami didik, untuk kami dampingi sampai mereka dewasa, sampai mereka berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Jadi boleh menyukakan hatimu. Hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, ingin mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap hati dan pikiran kami, menaklukkannya di bawah kehendak Tuhan. Ajarkan kami memiliki hati yang rendah hati, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Kami ingin melakukan firman-Mu, bukan hanya sekedar membaca dan menikmatinya, tetapi kami sungguh ingin menjadi pelaku firman. Terima kasih, berkati kami pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Saya mungkin ingin meminta tim media untuk membuka beberapa slide dari yang sudah saya siapkan. Khotbah ini sudah saya siapkan selama beberapa minggu sebelumnya, karena pemimpin sekolah minggu meminta saya sudah berapa bulan yang lalu gitu ya, berapa bulan sebelumnya. Nah, yang judul yang diminta adalah Let's Do It. Kalau saya membaca Let's Do It itu, yang ingat dalam pikiran itu kok Just Do It ya. Just Do It itu apa namanya, slogannya Nike ya, betul ya tadi. Nike itu ya, Nike itu bacanya Nike. Itu apa namanya, sepatu yang paling mahal gitu ya. Dan itu kayak sebenarnya waktu itu cuman iseng-iseng aja, tapi kok terus jadi sesuatu yang sangat besar gitu ya. Sampai semua orang bilang let's do it, just do it gitu. Nah, itu bisa dipelesetkan macam-macam. Tapi hari ini kita mau berbicara tentang let's do it. Boleh slide-nya dibuka dulu? Ada ayat itu, boleh dibuka lagi? Silakan. Boleh lanjut lagi? Terima kasih. Ada tahap, jangan cepat-cepat. Ada tahap perkembangan. Boleh dilihat lagi? Let's do it. Satu lagi. Terima kasih. Kencang sekali. Terakhir ya. Oke. Saya mempersiapkan beberapa slide, tetapi somehow pagi hari ini Tuhan berbicara sangat kuat tentang sesuatu yang berbeda. Sebagai orang-orang percaya, kita seringkali mendengarkan firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang terlewat. Seperti pemimpin pujian tadi bilang, apakah kita hanya suka membacanya, menikmatinya, melewatkannya? Ini just do it. Let's do it. Let's do it ini seperti ayo kita lakukan tanpa mempertanyakan apapun sebenarnya, karena ini adalah firman Tuhan. Let's do it. Ayo kita lakukan. Yang kita melakukan apa? Kalau kita membaca Alkitab kita itu setebal itu, kita mau lakukan apa? Kalau kita mau membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita mau lakukan apa? Kalau kita berbicara mengenai ketentuan-ketentuan, kepastian-kepastian, yang kita melakukan apa? Seringkali yang ada di dalam pikiran kita adalah hukum yang terutama. Kasihilah, anak sekolah minggu ingat gak? Hukum yang terutama dari firman Tuhan yang harus kita hafalkan adalah apa coba? Tante Sri pengen dengar. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pintar sekali. Tapi itu biasanya akan sangat sulit kita lakukan kalau kita bertemu dengan orang-orang yang bencek, betul ya? Kalau kita bertemu dengan orang baik, ayo gampang. Makanya minggu kemarin itu saya bilang bahwa kita itu sangat beruntung punya lingkungan orang-orang yang baik. Kita sangat beruntung bertemu dengan orang-orang yang baik. Kalau kita salah, orang itu akan memaklumi, nggak apa-apa, diampuni ya, namanya juga saudara seiman, namanya juga saudara. Nanti di surga kita ketemu juga, jadi nggak usah berantem-beranteman kan gitu ya.
sangat mudah untuk mengampuni orang-orang yang kita kenal dan mereka baik. Tapi bagaimana kalau kita bertemu dengan orang yang sangat jahat, sangat megelno, sangat menyakitkan hati, sangat sering kali membuat marah, sangat tidak memahami kita? Kalau kita dihadapkan kepada let's do it, ayo kita cek dulu firman Tuhan. Saya senang kalau misalnya tim multimedia akan membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-5. Ini adalah sebuah dari firman Tuhan yang begitu banyak, dari Alkitab yang begitu banyak. Ini adalah khotbah sang firman. Bukan para rasul, bukan para nabi yang mengartikan mereka dari pengalaman-pengalaman hidup sehari-harinya mereka. Saya menyebutkan di situ tadi, kalau tadi tim media melihat itu ada, saya menyebutkan ada Abraham, ada Musa, ada Yunus, ada Rasul Paulus, ada beberapa orang-orang yang menjadi contoh, menjadi teladan. Tetapi saya ingin kita membaca dari sang firman mengatakan apa? Kita Matius pasal yang ke-5. Ini tentang khotbah di bukit. Nah ini saya nuliskan kan Yakobus ya kan. Jadi pasti Timotius bilang. Saya tadi sudah bilang bahwa khotbah ini saya siapkan beberapa minggu sebelumnya. Tapi hari ini kita akan membaca dari bukan si pengkhotbah, bukan si pengkhotbah, termasuk Petrus, Rasul Paulus dan sebagainya. Kita mau membaca dari apa yang dikatakan oleh sang firman, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Matius pasal yang ke-5. Ini khotbah di bukit sangat mengganggu ya. Saya ingin kita membaca dari ayat yang ke-22. Matius pasal yang 5 ayat 22 mulai. Ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Maaf, 21 dulu. 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Lanjut. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Lanjut. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Lanjut. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau masih bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Lanjut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Lanjut dulu. Saya akan mencari itu di ayat yang 20 apa sih ini? Perlu kacamata sudah. 26. Masih lanjut di itu tadi aja. Lanjutkan aja. Saya tidak akan pergi kemana-mana selain dari Matius pasal yang ke-5. Ya. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Sudah, sampai situ dulu sebentar. Kalau
Kalau kita mau pergi kepada tema kita, let's do it. Let's do it. Oke? Pernahkah mata kita menyesatkan kita? Pernah? Diminta apa oleh Sang Firman? Cungkil dan buang. Let's do it. Ayo. Pernah tangan kita menyesatkan kita? Melakukan sesuatu yang jahat? Mencuri, mengutil, menampar, mengapapun itu, menunjuk-nunjuk orang, gitu. Pernah? Apakah itu sesat? Melanggar hukum? Jadi harus diapakan? Pegang, let's do it. Ketika kita membaca firman Tuhan, saudara-saudara sekalian, betapa sulitnya saya menjamin diri saya sendiri, tidak kita semua. Mungkin orang lain akan sangat jauh lebih holy, lebih kudus, lebih saleh, lebih taat, lebih semuanya daripada saya. Saya ini cek-cek. Saya menimbang diri saya sendiri cek-cek. Tapi kalau kita dihadapkan pada satu ayat saja dalam firman Tuhan dari khotbah di bukit ini, betapa sulitnya. Tadi kita bilang ada hukum yang mengatakan jangan membunuh, tapi kemudian kita dibilang kalau kamu marah pada saudaramu, kamu layak dimasukkan neraka. Why is that? Kenapa begitu? Emang kita nggak boleh marah sama saudara kita? Boleh apa nggak boleh? Let's do it. Boleh marah apa nggak boleh? Boleh ya. Tapi terus firman Tuhan juga bilang, kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Kenapa begitu? Karena kalau semakin matahari terbenam itu sore gitu ya, sore terus bobok gitu ya, matahari terbenam berarti malam. Berarti hukumnya Tuhan, kalau kita marah tidak boleh sampai malam terus dibawa tidur. Di dalam tidur, pikiran-pikiran gelap kita itu seringkali menguasai kita, dan istilah orang Jawa itu ngoyo-woro. Apa tuh? Terus dilalar, nggak diselesaikan pada saat itu. Dipikirkan, itu mau apa sih mau? Kok gitu ya dia? Memang gitu. Malam dibawa, kan kalau pada waktu malam Tuhan itu lebih memberikan imajinasi gitu ya. Makanya kalau para seniman itu biasanya kalau malam mereka tidak tidur, mereka berimajinasi. Kita pun begitu. Kalau sedih pada siang hari, yang lebih nemen adalah malam hari. Malam hari itu kita bisa, saya itu kisah-kisah buku-buku itu ceritanya kan gitu. Bahkan Raja Daud pun begitu. Dia bilang katanya, di pembaringanku, aku membasahi pembaringanku dengan air mata, menumpahkannya kepadamu. Lah kalau Raja Daud menumpahkannya kepada Tuhan, lah kalau kita kemana? Benarkah ketika kita sedih kita menumpahkannya kepada Tuhan, atau kita ngelalar dewe, memikirkan sendiri, ditimbang-timbang sendiri? Kita suka bias. Apa tuh? Bias gitu ya. Apa sih? Agak gak jelas gitu loh. Antara apakah itu hikmatnya Tuhan yang nyantol pada kita setelah kita berdoa, atau pikiran-pikiran kita sendiri. Oke? Ingat, pada waktu malam otak kita ini sangat kreatif, memikirkan hal-hal yang indah-indah, termasuk hal yang buruk juga. Pokoknya super kreatif. Ketika tubuh kita sudah tidak diminta untuk bekerja, jadi kan biasanya kan kalau pagi kan kita kerja gitu ya, ini itu kora-kora, ubah-ubah, nyapu-nyapu, ngapel-ngapel semuanya, kerja cari duit. Pokoknya kerja di tubuh itu diminta untuk bekerja keras. Otak kita sedikit kerjanya gitu, mikir DTI sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada waktu itu. Tapi waktu malam kita merebahkan tubuh kita, yang bekerja adalah otak kita. Kita memikirkan seseorang, mendendam seseorang, mencintai seseorang, membayangkan itu kayaknya ada di waktu malam. Terus Tuhan bilang, kalau kamu marah, kamu membiarkannya sampai matahari terbenam, itu akan beranak pinak di dalam kita gitu ya. Kalau sudah gitu kita malam itu terus ini
lalu kita tidur, kita bawa tidur, hati kita nggak tentram, kita nggak melakukan firman Tuhan. Jangan. Kalau misalnya kita sedang marah dengan seseorang, let's do it. Berapa lama kalau kita marah dengan seseorang, kita mengampuni orang itu berapa lama? Ayo. Jangan bilang orang Kristen, jangan bilang aku percaya sama Tuhan. Kalau untuk ini aja kita tuh loh sangat sulit mengampuni. Ayo coba toh. Satu ayat pun kita tuh nggak lolos gitu, sudah sok-sokan ngaku mau pengen ke surga sama Tuhan. Coba toh. Betul ya? Nana sekarang itu dengerin Nana Sri gitu ya. Jadi benar-benar kita itu untuk satu ayat pun. Siapa yang bilang jadi orang Kristen enak tuh siapa? Makanya kita bilang menjadi orang Kristen adalah orang yang paling menderita dalam dunia ini. Kenapa? Karena kita tidak menjadi bagian dari dunia ini. Kita bukan orang dunia ini, kata Rasul Paulus. Kita tuh bukan orang dunia ini. Kita tuh nurut di sini. Kita tuh ngekos di sini, gitu ya. Lain kali kita diusir, gitu ya. Ya iya, prinsipnya tidak sama dengan kita. Prinsipnya tidak sama dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi kalau prinsipnya tidak sama ya kita nggak menjadi bagiannya, ya sudah diusir, gitu. Karena memang bukan tempat kita. Satu, untuk tentang kemarahan tadi seperti itu. Lagi nggak usah dibuka di sini, yang di Matius aja, ayatnya aja nanti. Itu kemarahan. Jadi ingat ya, kalau marah sudah stop. Kalau belum bertemu dengan orangnya hari ini, sore ini, sudah, tidak usah dipikirkan, jangan marah lagi. Karena yang disakiti adalah hati kita sendiri, bukan hatinya orang itu. Emang kita tahu? Emang dia tahu kalau kita marah sama dia? Orang dia hihihi, senang-senang kemana-mana, kok kita marah sama dia, gitu kan ya? Bikin sakit hati. Jadi yang perlu menjaga bait Allah yang adalah tubuh kita adalah diri kita sendiri. Jangan percayakan ini kepada orang lain. Amin. Amin, saudara-saudara. Kata pemimpin jaga tubuh itu bait Allah. Jadi kita perlu mengaturnya dengan cara apa? Dengan caranya Allah. Gak bisa dengan caranya kita sendiri. Nah, katanya segera berdamai dan sebagainya. Lanjut yang tentang tangan diputus tadi itu. Berat sekali gitu ya, berat sekali ya. Let's do it. Amin, let's do it. Lanjut saja, lanjut tadi ayat yang ke berapa, diklik aja. Diklik lanjutannya 6, 26, 27. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika mata kananmu yang menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Saya itu kasihan sama para laki-laki kalau begini, Mas. Laki-laki itu kalau nurutin firman Tuhan itu nggak punya mata semuanya. Dicungkil. Nah, ini prinsip saya gini. Ada banyak orang yang punya penafsiran berbeda-beda, tetapi saya menafsirkannya secara psikologis. Kenapa mata kita harus dicungkil? Kalau misalnya itu berdosa dan merusakkan seluruh tubuh kita. Karena tanpa mata kita masih bisa hidup. Itu tidak membunuh. Oke, bagian tubuh kita itu masih bisa bertahan. Tetapi mata ini kalau misalnya tadi itu ya, ini kan konteksnya itu adalah perzinahan sebenarnya, konteksnya perzinahan. Kalau dibiarkan, ini pun bukan soal melirik orang lain dan sebagainya. Pornografi termasuk perzinahan ya, karena itu memanjakan mata kita. Oke, kalau kenapa ini harus dihentikan? Karena ketika kita itu mata kita melihat, otak kita bekerja, hati kita ngikut. Mata kita melihat, otak kita bekerja, hati kita itu terus menguasai seluruh tubuh kita, bahkan seluruh hati kita. Firman Tuhan mengatakan hati kita lah yang satu-satunya perlu sangat amat dijaga. Karena hati itu meskipun segini, cuman sekepelan kita gitu kan ya, hati kita, tetapi itu adalah pintu surga dan neraka. Hati kita yang perlu dijaga. Nah, kalau mata kita pintunya ini nggak dijaga, otaknya berpikir lalu masuk ke dalam hati, itu menjadi perilaku sehari-hari, maka seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita akan masuk ke dalam
neraka. Eman mana? Mending kita kehilangan mata cumplung daripada itu. Maksudnya begitu. Apakah ini beneran? Apakah ini sarkastik? Apakah ini sindiran kata Tuhan? Menurut saya ada faktor psikologis yang ingin ditekankan. Bukan sekedar ya wes kalau begitu cumplung, enggak kayak gitu juga. Tuhan memberikan kepada kita itu dengan kecintaan yang sangat besar, dengan kreativitas yang sangat besar, dengan detail yang sangat besar ketika kita memberikan mata. Lihat ya bahwa kita melek biar itu tuh yang kita tangkap tuh miliaran warna dalam satu kali tek gitu. Nah masa Tuhan terus tiba-tiba bilang yo cumplungan naik semudah itu? Enggak. Tapi yang ditekankan adalah eman-emanan kalau seandainya kamu harus kehilangan bagian dari tubuhmu itu, lebih baik daripada kamu secara keseluruhan masuk ke dalam neraka. Bisa dimaklumi hukum itu? Ada amin? Let's do it. Let's do it. Karena ada bagian indah yang Tuhan ingin masukkan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya Kak, satu lagi. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Intinya adalah daripada tubuhmu yang utuh masuk neraka. Pahami itu dulu. Di negara Arab, Timur Tengah dan sebagainya, itu kalau ada orang mencuri, tangannya dipotong. Menurut saya itu alkitabiah. Kenapa? Orang kapok, orang kemudian ngelihat, oh tangannya potong, iya kan? Kenapa kok nyolong gitu ya? Itu sudah penghakiman secara sosial, dan orang akan tahu, dan kemudian orang akan menjaga diri dari orang itu. Betul ya? Menjaga jarak, memperlakukan dengan hati-hati, tapi si orang itu juga memperlakukan dirinya lebih hati-hati. Terus tangannya sepotol ini kalau gak enak gitu kan ya. Kamu apa? Misalnya mau pacaran sama orang itu mau milih, lo tangannya kok potol, lo kamu dulu pernah ngapain? Lo kamu mencuri, kasih tulis gitu kan ya. Memikirkan itu. Dan itu adalah sebuah penjagaan. Terus kamu bilang, kalau begitu Tante Sri menghalalkan ini ya, pemotongan tangan. Saya hanya mengatakan apa yang Tuhan bilang, let's do it. Tidak menghalalkan pemotongan tangan, tetapi lebih menekankan kepada berhati-hati menjaga diri kita, karena peringatannya sangat keras. Kalau kita belajar bahasa Yunani, ini ucapan-ucapan bahagia itu sifatnya semuanya imperatif. Imperatif itu adalah perintah. Itu bukan saran. Kalau saran itu monggo silahkan dilakukan, baik nggak dilakukan prapopo gitu ya. Itu hukumnya sunnah gitu. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau nggak dilakukan nggak apa-apa. Bukan. Ini imperatif, ini diminta, ini bukan diminta, diperintahkan. Dan ini bukan sesuatu yang main-main. Bapak Ibu sekalian, surga atau kebersamaan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang amat sangat penting bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu akibatnya. Tuhan tahu betapa sangat amat menderitanya ketika kita tidak sampai ke sana dan kita berada di tempat yang sebaliknya. Itu di dalam firman Tuhan berulang-ulang perumpamaan tentang kerajaan surga lah, perumpamaan tentang kerajaan banyak sekali. Kenapa? Satu kali kan cukup. Masa kita nggak punya telinga? Masa kita nggak bisa belajar? Diomongin harus berkali-kali? Ya. Budaya kita orang harus diomongin berulang-ulang, baru dengar, baru kita belajar, karena kita itu sudah bebel. Kita itu koroi kupingnya gitu loh, baru itu dengar gitu ya. Makanya berulang-ulang. Kepentingannya ini oleh Tuhan dianggap sangat penting karena kita tidak bisa menyelamatkan diri dari kekekalan api neraka.
Di kitab Markus dibilang di sana ada ratap tangis dan kertak gigi dan selama-lamanya. Gak ada ceritanya purgatori, gak ada ceritanya dicemplung beberapa lama. Sabtu sopo piro sudah tahun 60 tahun cemplungnya plung habis itu berangkat 60 tahun semari toh. Gimana orang di sana satu hari sama satu hari sama dengan 1000 tahun atau apa kalau di dalam firman Tuhan sehari itu sama dengan 1000 tahun. Nah terus kita berapa kalau dosanya kita 60 tahun sepanjang hidup kita udah dosa nyemplungnya berapa lama ya selama-lamanya saja nih. Ya, ada pilihan buat kita itu. Kenapa anugerah itu begitu mahal? Berulang-ulang firman Tuhan mengatakan kita itu ditebus dengan darah yang mahal. Gak ada gantinya, gak ada lianya. Tibanya gak ada lianya. Ya, jadi memang tidak bisa lagi. Itu sebabnya ada satu firman Tuhan yang mengatakan kalau ada orang yang menghujat Roh Kudus, gak ada pengampunan bagi dia. Ya tentu saja. Memang tidak ada. Selain di dalam Tuhan gak ada lagi. Selain kalau kita misalnya sudah membuah kasih karunia, gak ada pengampunan dari kita. Dan percayalah saudara-saudara, Anda pasti akan masuk neraka. Meskipun saya bukan Tuhan, saya bukan penjaga neraka, tapi bisa memastikan karena Alkitab mengatakan itu. Let's do it. Mari kita menghela nafas dalam-dalam. Ketika saya membaca khotbah di bukit itu selalu mengganggu saya. Ada perkataan lain yang bilang jangan menghakimi. Penghakiman yang diukurkan kepada, yang kamu ukurkan kepada orang lain akan diukurkan kepada kamu. Kalau kita ini kan seringkali menjadi orang-orang yang selalu sibuk dengan urusan orang lain, betul ya? Betul gak sih? Coba kita pikirkan, apakah kita pernah sibuk ngurusin diri kita sendiri? Maksudnya ngurusin diri sendiri itu bukan egois ya, bukan selfish, bukan egois. Selfish egois itu kayak diriku sendiri, pokoknya aku medit untuk diriku sendiri, aku menyayangi diriku sendiri, pokoknya gak berdoa, bukan gitu. Mengurus diri sendiri artinya kita perhatian pada karakter, pada pertumbuhan karakter kita sendiri. Mengurus diri sendiri artinya kita tahu bagaimana caranya bersikap lebih baik daripada kita hari ini. Bagaimana caranya? Mikir, aku ini gimana ya caranya lebih baik dari ini. Kemarin dulu aku nyakitin siapa gitu. Aku kok ngomong gini sama si A, si B. Gimana caranya aku lebih baik dari hari ini. That's our duty. Itu tugas kita. Ngurusin diri kita sendiri secara karakter. Kok nggak baik ya hari ini, ya sudah, kita mau baik lagi besok. Karena concernnya Tuhan, pedulinya Tuhan kepada kita itu begitu amat sangat besar. Karena Tuhan tahu bagaimana kekekalan di dalam neraka itu tahu. Kalau nggak begitu hebat, Bapak Ibu sekalian, Tuhan nggak akan mati di kayu salib, percayalah. Percayalah. Mungkin masih ada jalannya lain. Tuhan berhikmat kok. Maksud cuma satu-satunya adalah Tuhan jadi manusia turun dari surga mati di kayu salib. Itu kan too much, terlalu banyak, terlalu. Jangan cuma Oma Irama aja yang ngomongin kita terlalu, tapi kita juga harus memikirkan bahwa kita nggak boleh terlalu. Apa yang kita mau lakukan? Let's do it. Kita hanya belajar 3 firman Tuhan dan saya bisa. Kalau kita membahas tentang khotbah di bukit, Bapak Ibu sekalian, sampai besok kita tidak pulang-pulang. Ya. Mari, 3 ini pun sudah sangat berat. Intinya adalah mari kita berfokus untuk melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Jangan cuma dibaca terus bilang aku menyayangi orang lain, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, kono menderita ya baba urusanmu dewe, kamu dewe kamu urus, aku siapa aku dewe aja susah ngurusin kamu. Enggak gitu juga. Oke. Itu tanggung jawab kita untuk mengatur, untuk mengurus diri kita sendiri adalah secara karakter, tetapi keluar kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, supaya
Bapamu di surga dipermuliakan. Ada amin saudara-saudara? Let's do it. Let's do it. Mari sesederhana apapun ketika kita baca firman Tuhan, kita mau mempercayai. Yang disebut sebagai percaya terakhir, yang disebut sebagai percaya adalah tidak mempertanyakan apapun. Amin. Jangan bertanya lagi, Tuhan kok ini sih aku? Ikut aja sudah. Let's do it. Let's do it. Ikut aja. Karena dengan cara seperti itu Tuhan ingin melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Orang berenang tenggelam itu tuh biasanya kalau kayak gitu-gitu, terus orang yang nolongin ini ngapain? Itu susah, kalau diselamatkan tuh susah. Lek kamu ngeyel susah, dua-duanya bisa tenggelam, betul ya? Biasanya kalau menyelamatkan orang tenggelam adalah tarik pokok dipingsankan dulu, disemaputkan dulu, ya. Baru kemudian ditarik dengan menyerah. Orang itu menyerah, maka dia akan gampang untuk diselamatkan. Kita kalau ngotot, kalau ngeyel, kalau PDW, tolong Tuhan susah menyelamatkan kita. Ada amin? Amin? Menyerah, pasrah, bilang nurut sama Tuhan. Tuhan gampang. Gini loh nak, Tuhan ikut. Gini aja, ikut. Biarpun susah, ojo mek pinter nyanyi dok. Apa namanya, mengiring Yesus. Biarpun susah jalan itu lagunya itu apa itu? Pokoknya lagunya biarpun aku menderita itu loh. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Meskipun saya susah, ngotot sengsara di dalam dunia. Itu nyanyinya ketoknya pasrah tapi porek, tahu porek? Itu nangis-nangis tapi kayak mau marah sama Tuhan. Nggak boleh. Kita bilang begini, meskipun saya susah, sengsara di dalam dunia, saya nyerah. Ketika nyerah, Tuhan gampang menyelamatkan. Ada amin? Let's do it. Ayo bilang, let's do it. Let's do it. Harus dudukkan kepala, kita mau angkat pujian. Kita boleh nyanyi saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Tapi ini dengan sukacita, amin. Penderitaan apapun itu, Tuhan itu sangat-sangat tahu bagaimana menghiburkan kita kalau kita menyerah. Tuhan itu tahu bagaimana mencintai kita dan menguatkan kita kalau kita menyerah. Saya mau iring Yesus. Ayo nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari berdiri bersama-sama sejenak. Mari nyanyikan ini dengan sukacita dan bersyukur karena kita tahu Dia mencintai kita. Saya mau iring Yesus. Amin. Saya mau sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, sengsara dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Nyanyikan sekali lagi dengan indah, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah,
berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita lihat hidup kita. Kita lihat hati kita. Apakah hati kita sungguh sudah kita serahkan seluruhnya kepada-Nya? Kita mau hidup melakukan firman-Nya. Kita mau hidup menurut firman-Nya. Jikalau masih ada dosa dalam hidup kita, jikalau masih ada ketidakbenaran yang kita tahu dalam hidup kita, saat ini Tuhan berkata kepadamu, bertobatlah, bertobatlah dari dosa-dosamu. Aku mau mengampunimu. Aku mau mengampunimu. Tetapi aku berkata kepadamu, bertobatlah dari segala dosa. Aku akan melepaskanmu dari segala dosa. Aku akan menyucikan hidupmu. Aku akan memperbarui hidupmu. Tetapi serahkan hatimu. Akuilah dosamu. Aku mau mengampunimu. Aku ada di tengahmu karena aku mengasihimu. Dan aku ingin menyelamatkanmu. Lihatlah hidupmu. Apakah benar hidupmu ada di dalam Aku Allahmu? Sekali lagi aku berkata kepadamu, buanglah dosa itu dan serahkan hidupmu kepadaku. Aku akan mengubah hidupmu. Aku akan memberkatimu. Aku akan mengurapimu. Aku akan menolongmu. Tetapi serahkan hatimu kepada Aku Allahmu, maka aku akan menyertai hidupmu. Amin. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Kita tidak berhubungan dengan yang lain. Kita sedang berhubungan dengan Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan mengasihi kita. Sehingga Dia berkata, bertobatlah dan serahkan hidupmu kepada-Nya. Jikalau kamu menyerahkan hidupmu kepadaku, aku berkata kepadamu, Aku Allahmu yang akan menolongmu, yang akan memimpinmu, yang akan menguatkanmu. Kamu akan dapat melakukan firman-Ku jikalau kamu membawa hatimu kepada Aku Allahmu. Aku yang akan menyertaimu. Aku yang akan menolongmu. Aku yang akan mengkuatkanmu. Karena aku mengasihimu. Dengar dan lakukan apa yang aku katakan kepadamu. Maka berkat-Ku sedia kucurahkan atas hidupmu. Saya mohon saudara pendeta Jeremy akan berdoa buat kita. Terima kasih buat teguran-Mu pada pagi hari ini Tuhan kepada hidup kami. Seringkali kami hanya lip service. Kami hanya mengatakan mengasihi, kami hanya mengatakan bahwa Engkau ada di dalam hidup kami. Tetapi kami tidak pernah menjalankan itu semua.
kami tidak pernah melakukan itu semua sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang fanatik dan munafik, yang melupakan bahwa kehidupan kami ini hanya oleh karena anugerah Tuhan saja. Mari Bapa, Engkau perbarui hidup kami. Di dalam lintasan waktu, hidup kami menjadi hidup yang baru di dalam Engkau. Kami mau memulainya bersama dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, untuk senantiasa memperbarui hidup kami hari ke hari, sehingga kami mempunyai kedewasaan yang penuh di dalam Tuhan, mengerti kehendak-Mu dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk saudara. Apakah sekolah minggu masih ada acara selanjutnya? Waktu saya serahkan. Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dan kita siapkan persembahan kita. Namun sebelum itu mari kita berdoa untuk persembahan terlebih dahulu. Terima kasih Kristus, saya minta untuk Mas Luki berdoa untuk persembahan. Amin. Nah, kita naikkan pujian kasih setia menyata bagi. Sesuatu yang spesial di hari yang spesial ini. Oke, nama Tuhan. Bapak saudara suka hadiah nggak? Suka ya? Ada di sekolah minggu juga suka hadiah kok. Ya, hari ini kita ada door prize hadiah. Di mana hadiah ini mendapatkannya itu mudah, cuma jawab pertanyaan dari firman Tuhan yang telah kita dengar tadi. Gampang ini ya, dengerin tahu ya. Sekarang itu boleh jawab kok. Oke, yang pertama, angkat tangan aja cepet-cepetan ya. Nanti kalau sudah kan sudah dapat, dilempar yang lain dan dapat semua lah istilahnya.
Oke, yang pertama, jeng. Sudah siap? Silakan rokok di bawah bangku Bapak Ibu Saudara. Situ ada domesnya. Ada kertas bundar, ada apa? Di bawah. Ada di bawah bangku saya selipkan. Nah itu kelihatan ya. Ada lagi? Oh ada 3. Silakan dicari satu. Ya, silakan maju ke depan. Maju. Oh, silakan maju. Pan. Oh, Pan. Ayo, silakan. Wes, Repan. Oke. Silakan ditunjukkan apakah betul dapat kertasnya tadi. Oke, dapat ya. Oke, silakan Datsna. Oke, yang kedua pertanyaan. Oke, ini boleh rebutan anak sekolah juga. Siap? Angkat tangan. Apa ayat tema Harnas kali ini? Ayo apa? Begini. Oh, ini silakan jadi. Oh, sini. Ini ayatnya. Oke, lanjut. Pertanyaan ternyata ada 2 ya, tapi pertanyaannya 3. Yang kedua, jeng. Gimana Tuhan Yesus memberitakan firman tadi? Lokasinya di mana tadi? Oke, Kepas. Oke, ya. Silakan maju. Oke, yang terakhir. Karena ada 1 ya, jadi terakhir. Kalau ada 2 ya, jadi terakhir. Oke. Ini gampang-gampangan nih. Apa isi ayat Yakobus 1 ayat 22? Ya. Ayo dihafalkan, silakan maju ke depan. Sekalian dulu ayo hafalkan. Oh, nanti Pak mau. Ayo, nanti Pak maju. Ayo Sam. Ayo hafalkan yuk, yang bisa menghafalkan silakan maju. Itu sudah dihafal nih. Ayo Bude. Ayo Bude, silakan Bude. Dalam menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Oke, beri tepuk tangan. Oke, dan kali ini ada yang lebih. Oke, dan ini ada hadiah juga yang lebih dari yang tadi, lebih dari dompet, lebih dari segalanya. Karena ini adalah persembahan dari anak-anak sekolah minggu di mana mereka sudah berlatih dengan gerakannya juga dan bingung-bingung juga. Pada saat ini mereka siap untuk menampilkan sesuatu yang terbaik. Namun sebelum itu saya undang untuk pendeta Ibu Pendeta manggilnya tante ya. Saya bingung. Gak apa-apa. Silakan Ibu Sri maju ke depan karena kami dari sekolah minggu memiliki hadiah juga. Hadiah ucapan terima kasih dan yang akan menyerahkannya adalah Ibu Gembala. Awas kalau nggak tiap hari panggil Ibu Pendeta. Ini adalah ucapan terima kasih kami dari sekolah minggu. Ya, sudah dilihat ada fotonya, ada ucapannya. Ada parcel juga buat
bertahan hidup jadi lebih sehat. Iya. Terima kasih. Ya, nanti pastinya kita akan menyaksikan persembahan dari anak-anak sekolah ini. persembahan yang sudah dipersiapkan juga dari anak-anak sekolah itu. Puji nama Tuhan. Ya, ada Tuhan. Kita telah sampai di penghujung acara. Kita setelah menyaksikan firman Tuhan. Kita juga sudah bersuka cita bersama, bersuka ria bersama dalam hendak ini, dan kita akan berdoa untuk doa berkat yang akan disampaikan Ibu Gembala. Mari Bapak Ibu, Saudara semua berdiri bersama-sama. Angkat
tangan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surgawi Amin. yang Allah sudah anugerahkan kepada kita pagi ini. Marilah kita pulang bersama dengan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang akan memimpin kita, menguatkan kita, menyertai kita, dan menolong kita untuk dapat melakukan firman Tuhan. Marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan Amin. Silakan duduk saudara. Sebentar nanti akan ada